Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha wabarakatuh. damang? Damang, Bu Salma, sehat. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan prasupervisi atau Betul. pracoaching. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bapak. Siap. Yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa? Seperti yang kita tahu kan, kompetensi coaching itu ada 3 ya. Betul. Nah, dari ketiga itu, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot besar. Pertanyaan berbobot, mangga. Terus bagian mana nanti yang ingin saya amati di kompetensi itu? Saya ingin diamati dari proses mulai nanti saya menyimak, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mohon bimbingan dari supervisor untuk menilai secara detail apakah pertanyaan saya memang benar-benar sudah berbobot atau belum. Baik. Untuk kemampuan Bapak sendiri nih, bagaimana penilaian Bapak terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan Ya, untuk saat ini? saya ingin bahwa ketika di sesi coaching itu saya memberikan apa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tujuan yang dicapai atau solusi yang dicapai oleh coach tanpa kita mengarahkan, tanpa judgement gitu. Itu yang saya inginkan. Ya, oke. Kalau dari skala, boleh tahu nggak kompetensi Bapak saat ini untuk mengajukan pertanyaan berbobot berapa skalanya dari 1 sampai 10? Kalau 1 dari 10 mungkin saat ini masih di 7. Oh, masih di 7, betul. Bapak ingin mendapatkan skala berapa setelah kegiatan ini? Setelah kegiatan ini ya di 8,5 lah. 8,5 ya. Berarti apa nih yang Bapak ingin harapkan dari observasi yang akan kita lakukan? Saya ingin saya menyiapkan lebih baik, lebih siap nanti pada waktunya, sehingga apa yang saya harapkan di kompetensi ini benar-benar ada peningkatan sesuai apa yang memang saya harapkan. Baik ya. Sebelumnya izinkan saya menyimpulkan dulu ya kegiatan prasupervisi atau pracoaching kali ini. Dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Bapak tingkatkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Gitu ya. Yang ingin Bapak tingkatkan itu dalam proses menyimaknya, kemudian memberikan pertanyaannya apakah sudah menggali permasalahan yang dialami coach, begitu ya. Betul. Lalu Bapak juga ingin pertanyaan Bapak itu mengarah kepada tujuan, tidak ingin memberikan judgement gitu ya. Untuk kompetensi yang Bapak nilai itu saat ini masih 7 dan ingin ditingkatkan ke 8,5. Ya, mungkin sekian kegiatan prasupervisi ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa terwujud di nanti kegiatan coaching nanti. Terima kasih Bu Salma. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Akbar? Alhamdulillah baik Pak. Senang sekali bisa ketemu di sesi kali ini Pak Akbar. Jadi saya ingin hari ini membantu Pak Akbar di sesi coaching ini, gitu kan? Apa yang saat ini sedang jadi permasalahan terdekat buat Pak Akbar? Ya baik, terima kasih nih Pak untuk bisa memberikan kesempatan, ya meluangkan waktunya dari Bapak untuk bisa mengutarakan permasalahan yang saya hadapi nih Pak. Saya di sini di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya mendapatkan suatu permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran saya, di mana anak-anak saya tuh di dalam satu materi kecenderungan anak-anak itu ribut di kelas Pak. Kemudian anak juga tidak aktif ya di dalam materi yang saya sampaikan nih.
Jadi mungkin Bapak mohon sekiranya bisa membantu saya nanti memecahkan masalah tersebut, Pak. Oke, terima kasih Pak Akbar. Jadi saya izin untuk rekam juga ya Pak Akbar ya, Baik, untuk Pak. dokumentasi kita ya. Nah, ada dua permasalahannya, kecenderungan ribut di kelas, kemudian tidak aktif di kelas. Jikalau Pak Akbar berkenan agar kita semakin fokus, boleh pilih salah satu biar pembicaraan kita lebih fokus. Di Baik, antara Pak. dua ini, kira-kira mana yang akan diambil? Saya ingin anak-anak itu bisa aktif di Oh, kelasnya, aktif. Pak. Oke. Jadi kita fokus ke keaktifan ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira selama ini nih Pak Akbar ya, kalau misalnya Pak Akbar mengajar di kelas ya, nah, seperti apa sih tingkat keaktifan itu kalau dikasih skala dari 0 sampai 100 gitu ya, itu kira-kira di poin berapa tuh? Dari 0 sampai 100 keaktifan anak-anak itu. Iya. Sebelum-sebelumnya setiap proses pembelajaran yang saya lakukan, anak-anak tuh selalu senantiasa antusias, Pak, dalam kegiatan pembelajaran saya. Dan anak itu aktif. Cuma karena ketika saya menyampaikan mengenai tentang sejarah nih Pak, anak-anak itu menjadi cepat boring dan tidak aktif Pak. Nah, ini saya rasa melihat dari keaktifan anak-anak itu, saya melihat kecenderungannya itu di skala 6 sampai 7. 6 sampai 7 ya. Kalau misalnya tadi saya minta dari 0 sampai 100 mungkin antara 60 70 ya. 70, Pak. 60 70. Oke. Nah, kira-kira coba kita identifikasi nah agar itu berhasil kira-kira apa nih yang harus Pak Akbar siapkan? Ya mungkin dalam proses kegiatan pembelajaran saya, karena saya kecenderungannya dalam mengajarkan pembelajaran sejarah, anak-anak mungkin banyaknya menerangkan Pak ya, jadi kemungkinan anak-anak itu lebih cepat jenuh ya, kemudian anak itu tidak aktif, apalagi kalau saya sering menggunakan ceramah nih Pak. Nah, mungkin dari apa yang mungkin sudah saya dapat ya dalam kegiatan pembelajaran, ada mungkin beberapa metode nih untuk langkah-langkah yang mungkin saya bisa terapkan nih Pak. Ya, mungkin dari untuk mengatasi masalah keributan anak ya, saya akan mencoba untuk menggunakan kegiatan mindfulness ya. Jadi anak-anak itu bisa kembali memusatkan diri dalam proses pembelajaran. Jadi saya bisa menghadirkan anak-anak itu ya secara kesadarannya di dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian saya mencoba menerapkan dalam kegiatan pembelajaran tadi itu mengubah metodenya menjadi pembelajaran game Pak. Jadi sehingga anak-anak itu bisa ada keinginan untuk menemukan ya pembelajaran, kemudian proses pembelajarannya itu lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi saya tidak usah menerangkan kembali Pak. Kemudian menemukan, kemudian anak-anak itu didorong untuk mengungkapkan ya proses dan menemukan proses pembelajaran atau materi-materi Pak. Ya, jadi kalau misalnya tadi Pak Akbar biasa menggunakan menerangkan, kemudian sekarang punya harapan ingin lebih punya kedalaman lagi ya mindfulness-nya gitu kan, kemudian juga ditambah dengan main games gitu ya. Nah, kalau misalnya ada nggak hal-hal yang lain yang misalnya bisa membantu ketercapaian dari apa yang tadi Pak Akbar inginkan kira-kira? Saya mencoba untuk menerapkan kegiatan listen study nih Pak. Saya ingin mengajak teman-teman se-MGMP saya atau mungkin guru-guru yang lain yang mungkin lebih mumpuni ya dalam proses kegiatan media pembelajaran. Jadi mencoba untuk mendengar dan melihat proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, atau saya melakukan kegiatan listen study juga dengan teman-teman sejawat saya. Jadi saya bisa menemukan ya proses-proses kegiatan pembelajaran apa yang mereka yang bisa lebih bagus gitu ya di dalam proses kegiatan kelas sehingga anak-anak itu bisa aktif Pak. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam kegiatan itu saya juga bisa mendapatkan sumbangsi ataupun masukan-masukan dari teman ya di dalam proses kegiatan listen study tadi Pak. Siap.
Luar biasa nih ya Pak Akbar, mulai dari rencana tadi yang biasa menerangkan, kemudian ingin diganti sampai tadi rencana mau bikin games, kemudian ada listen study dengan MGMP. Nah, kira-kira dukungan apa lagi nih selain yang tadi kalau misalnya MGMP, nah ada nggak dukungan yang lain yang diharapkan oleh Pak Akbar untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi? Eh, Tadi saya di samping itu pula saya lebih meningkatkan kompetensi saya dalam proses kegiatan, terutama dalam penggunaan BND ajar dan Bahajar ajar Pak, melalui kegiatan seminar-seminar yang akan dilaksanakan, ataupun mungkin ada sekiranya kegiatan workshop ya secara online yang mungkin bisa menjadi masukan bagi saya Pak. Apa yang bisa media tersebut itu bisa diterapkan di dalam pembelajaran saya atau di kelas saya, sehingga anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dan lebih menyenangkan lagi dalam proses pembelajaran, sehingga nanti dalam prestasi ataupun akademiknya juga lebih meningkat. Jadi bukan hanya keaktifannya saja, tapi mudah-mudahan nanti di dalam kegiatan prestasinya juga anak-anak juga bisa lebih meningkat lagi dan lebih antusias lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPS Pak nantinya Pak. Ya, luar biasa ya Pak Akbar, sudah merencanakan dengan sangat baik, sudah plan-plannya juga sudah luar biasa, sampai ada rencana untuk ikut di seminar, untuk di workshop gitu. Kalau misalnya Bapak sebagai guru, ketika misalnya ikut seminar, ikut workshop, kira-kira ada nggak orang lain yang memang harus mendukung Bapak di kegiatan-kegiatan tersebut? Ya pastinya itu ada bantuan juga dari guru-guru senior Pak, yang bisa memberikan masukan juga dalam saat kegiatan saya. Soalnya di dalam kegiatan supervisi itu kan suka ada proses kegiatan rencana tindak lanjutnya juga, dan memberikan masukan juga kepada saya nanti. Nanti diharapkan guru-guru senior tadi atau orang-orang yang sudah punya kompeten ya, yang sudah lebih pengalaman di dalam kegiatan media pembelajaran, itu bisa memberikan masukan juga kepada saya gitu, sehingga saya nantinya itu bisa lebih merencanakan ya proses kegiatan pembelajaran yang menggunakan media yang bisa lebih memberikan keaktifan anak-anak nantinya Pak. Betul. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan guru-guru senior juga akan dilibatkan ya, sehingga tujuan Bapak akan tercapai. Nah, kira-kira dari apa yang tadi Bapak sampaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang dikembangkan, itu kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi untuk melakukan sesi refleksi atau kalibrasi gitu? Ya. Ya mudah-mudahan apa yang di pencapaian anak-anak tadi Pak, mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Yang saya harapkan tadi dari skala 60 sampai 70 itu bisa menjadi 80 sampai 90% Pak. 80 sampai Anak-anak itu 90. bisa lebih aktif gitu. Sehingga nanti setelah hasil yang saya dapatkan itu, mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi. Saya akan menerapkannya mulai di minggu ini Pak, sehingga proses pembelajaran itu bisa terus lebih baik lagi. Kemudian nanti hasilnya mudah-mudahan di 2 minggu ke depan saya akan bisa mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak ya bagaimana hasilnya dari perkembangan tadi Pak. Oke. Sesuai dengan harapan ya. Ya, luar biasa ya. Tadi, Pak. Sudah merencanakan, waktunya sudah sangat jelas, kemudian raihan yang ingin dicapai tadi sudah dari 60-70 menjadi 80 ke 90. Nah, terakhir mungkin nih Pak, kira-kira dari hasil pembicaraan ini, apa yang Bapak bisa rasakan atau Bapak mungkin bisa memberikan umpan balik di sesi percakapan kali ini? Oh, alhamdulillah nih Pak, dari tadi yang sudah percakapan yang sudah kita lakukan tadi, saya menjadi punya ide-ide baru nih Pak. Kemudian saya bisa menyadarkan diri saya, ya bisa lebih memperbaiki diri saya gitu. Kemudian saya bisa menemukan kembali apa yang mungkin menjadi salah satu bentuk media-media pembelajaran yang cocok ya bagi diri saya, sehingga anak-anak itu bisa lebih aktif kembali. Kemudian saya juga bisa menemukan gitu ya
merasakan menemukan kembali langkah-langkah apa saja yang akan saya coba untuk saya lakukan nanti ke depannya, sehingga proses pembelajaran nanti itu bisa sesuai dengan yang saya rencanakan. Ya. Gitu. Saya banyak ucapan terima kasih kembali sangat dari kegiatan coaching ini, Pak. Jadi saya bisa tersadarkan gitu ya dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak saya itu bisa kembali aktif, Pak. Ya. Oke, luar biasa ya, Pak Akbar sudah bisa juga memberikan umpan balik. Terima kasih Pak Akbar, mudah-mudahan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Akbar untuk mengaktifkan murid di saat pembelajaran itu jadi cita-cita yang sangat mulia, yang sesuai dengan pesan bahwa guru berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Akbar. Sama-sama, sampai Pak. ketemu di sesi berikutnya. Ya, terima kasih. kembali, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bang. Waalaikumsalam Bu Salma. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Ya, bagaimana? Kemarin nih kan Pak Bang melakukan coaching ya, Betul. kepada Pak Akbar. Ya. Nah, bagaimana Bapak menilai performa Bapak ketika melakukan coaching, terutama kompetensi yang Bapak ingin kembangkan? Betul. Saya ingin kompetensi saya memberikan pertanyaan berbobot itu terlaksana dengan baik, dan pada saat coaching tersebut saya berusaha keras gitu. Pertama memperhatikan setiap kalimat-kalimat yang keluar dari Pak Akbar itu betul-betul saya perhatikan. Kemudian saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai urutan ya, urutan pembicaraan dengan konsep tirta. Nah, itu yang saya rasakan dan ada peningkatan daripada sebelumnya Bu Salma. Alhamdulillah. Ya, berarti Bapak sudah merasakan peningkatan. Betul. Gitu. Apa yang membuat Bapak menilai bahwa kemampuan Bapak itu meningkat? Saya pertama dari fokus. Saya coba berusaha fokus dengan apa yang disampaikan. Kemudian saya mencoba untuk menggali lebih. Kemudian menebalkan pernyataan-pernyataan beliau. Bahkan yang paling menarik tuh ketika Pak Akbar itu menyatakan 2 sebetulnya. Itu saya coba untuk mengarahkan agar fokus. Karena kalau 2 nanti penanganannya bagi saya itu penanganannya berbeda. Nah, maka ketika saya mencoba fokus ke 1, nah kemudian saya memberikan pertanyaan itu, rasanya itu sebuah pertanyaan yang memang layak diberikan oleh seorang coach gitu ya, fokus kepada 1 gitu. Itu keberanian untuk memberikan pilihan kepada seorang coach Pak Akbar di sana. Itu buat saya merasa sesuatu yang lebih sebetulnya. Luar biasa ya Pak ya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi izinkan saya. Boleh, silakan Bu. Yang pertama, betul Bapak itu tadi mengarahkan coach untuk fokus pada 1 permasalahan saja, supaya bisa digali lebih dalam ya Pak ya. Kemudian saya juga tadi mengamati bahwa Bapak mengajukan permasalahan yang dialami dalam waktu dekat. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena ingatannya biasanya kan lebih segar kalau permasalahan yang dialami dalam waktu dekat juga ya. Itu terus yang ketiga, Bapak itu mencatat apa yang dipaparkan oleh Pak Akbar. Nah, itu membantu kita membuat atau menggali pertanyaan lebih dalam. Dan Bapak juga menggali coach untuk menemukan solusi sendiri dan alternatif lain. Nah, yang saya lihat itu jadi Pak Akbar itu bisa menemukan solusi, kemudian menemukan gagasan-gagasan lain yang lebih baru lagi gitu. Itu sudah hebat ya. Nah, menurut Bapak bagaimana hasil pengamatan saya? Apa yang Ibu sampaikan itu memang betul. Nyatanya seperti itu gitu ya. Bahkan memang dari Pak Akbar itu bahkan berkembang gitu idenya, ingin membuat games, kemudian bekerja sama dengan guru-guru yang lain, kemudian ingin ikut seminar, workshop. Itu saya rasa beliau sudah menemukan solusinya sendiri, gitu, tanpa kita harus begini Pak Akbar. Nah, itu luar biasa itu. Ya, alhamdulillah ya, Bapak sudah berhasil menuntun coach ya, dalam hal ini mungkin Pak Akbar untuk menemukan solusi sendiri gitu ya. Dari keberhasilan itu yang sudah Bapak capai,
rencana tindak lanjut yang Bapak ingin lakukan apa, Pak? Pertama, tindak lanjutnya adalah saya ingin sesi seperti ini tuh dilakukan gitu. Dilakukan tidak hanya di sesi ini, tapi mungkin juga bisa diterapkan kepada anak misalnya di proses pembelajaran gitu kan, mengcoaching mereka dengan permasalahan yang mereka inginkan. Macam-macam biasanya kan anak-anak ingin ada yang kalau kelas 7 ke kelas 8, Pak, aku gimana caranya kalau ingin masuk OSIS, MPK, itu terdengar gitu. Jadi banyak permasalahan yang misalnya dibantu dengan ini, ataupun juga mungkin dengan sejawat gitu kan, ketika mereka ada permasalahan kan biasanya curhat gitu. Tapi kalau kita sudah punya cara yang terbaik dengan konsep coaching, rasanya ini bisa dipraktekkan. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Kira-kira rencana tindak lanjut yang Bapak tadi paparkan itu kapan bisa dilaksanakan? Kalau misalnya dengan anak-anak mungkin dalam waktu 1 bulan ini mungkin bisa terjadi di kelas gitu kan. Kemudian kalau dengan teman-teman sejawat mungkin memang bisa terjadi di kegiatan supervisi sih sebetulnya. Itu biasanya di kami itu dilaksanakan biasanya 2 bulan setelah proses KBM mulai, berarti Juli, Agustus, sekitar bulan September, Bu. Juli atau September, oke. Berarti bersamaan dengan supervisi akademik juga ya Pak ya? Betul. Oke. Mungkin sebagai catatan, apa yang kita paparkan tadi, yang diskusikan tadi, saya catat ke dalam form supervisi ini ya Pak ya. Boleh, Bu. Mungkin bisa saya simpulkan, kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot yang Bapak harapkan meningkat, alhamdulillah sudah terlaksana ya. Dan rencana tindak lanjutnya ke depannya Bapak ingin melaksanakan coaching mungkin kepada siswa dan rekan sejawat dalam waktu 1 bulan ini sekitar Juli sampai September, seperti itu ya Pak ya. Nah, sebagai penutup, bagaimana perasaan Bapak setelah proses coaching ini terjadi? Apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Banyak, Bu. Saya merasa terbantukan gitu. Pertama, dari sisi sebagai saya yang disupervisi oleh Ibu, saya menemukan gitu, diarahkan. Itu buat saya sangat penting. Kemudian dari sisi ketika saya melakukan sesi coaching dengan coach menemukan gitu. Jadi artinya proses ini menguatkan kita di proses coaching sesungguhnya gitu. Ada peran-peran kita sebagai coach, sebagai supervisi. Nah, itu buat saya luar biasa. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Pokoknya apa yang kita lakukan kan selalu tujuannya itu berpihak kepada murid ya Pak. Semoga kita konsisten melaksanakan hal tersebut. Semoga juga kita dapat selalu meningkatkan kompetensi yang kita miliki gitu ya Pak. Selamat menjalankan tugas. Ke depannya semoga selalu lancar. Amin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Akbar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, senang hari ini bisa ketemu Pak Akbar dalam keadaan sehat. Pak Akbar, saya ingin melakukan pra-coaching yang nanti Pak Akbar akan lakukan, dan saya ingin membantu Bapak kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan. Baik Pak Bambang, alhamdulillah Bapak bisa memberikan waktu pada saya untuk melaksanakan kegiatan observasi ya, kegiatan coaching nanti. Nanti untuk di dalam kegiatan coaching nanti saya ingin mencoba untuk mengembangkan dalam kompetensi saya Pak, dari segi mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya, jadi Pak Akbar ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati dari aktif kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan? Dari kegiatan kompetensi yang ada 3 hal ya, kompetensi dari present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin lebih meningkatkan ya kemampuan saya dari segi mendengarkan aktifnya Pak, agar
saya nanti dengan pihak coachingnya itu lebih mampu dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan saya ya, terutama dari segi eh, memahami ya, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dari coach itu sendiri, Pak. Oke, jadi Pak Akbar ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian di sana nanti akan melakukan apa proses ya. Nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan saat ini? Saya merasa Pak dari beberapa hal yang dari segi mendengarkan aktif tadi, saya terutama perlu adanya untuk memahami ya, kemudian jangan sampai saya melakukan judgement dan saya jangan sampai melakukan asumsi ya kepada coach. Kemudian saya melihat saya masih belum bisa eh, membuat satu kondisi atau pertanyaan-pertanyaan nanti kepada pihak coach ya, agar saya nanti bisa membatasi ya. Jadi saya nanti mau ingin berlatih ya untuk meningkatkan saya, jangan sampai saya melakukan berasumsi ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan asosiasi kepada coach saya. Jadi saya masih uh, belum bisa untuk melakukan kegiatan asumsi tadi ya pada coach ya, dan saya ingin belajar ya, lebih meningkatkan lagi ya kemampuan lebih saya, Pak. Ingin meningkatkan lagi ya. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Akbar? Saya harapkan nanti agar coach yang pertama itu lebih meningkatkan kemampuannya ya, kompetensinya dalam memecahkan masalah ya, atau tujuan yang akan diinginkan, menemukan tujuan yang diinginkan di dalam kegiatan coaching nanti, Pak. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan nanti pihak coach itu bisa menemukan langkah-langkah ya pemecahan masalah dalam proses kegiatan coaching nanti. Oke. Nah, baik Pak Akbar, semoga dari kegiatan pra-coaching yang kita laksanakan, semoga ini menjadi langkah awal dan coaching yang akan Bapak lakukan akan berhasil dengan sangat baik. Baik, terima kasih, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak baik. Alhamdulillah. Kemarin Ibu sempat ingin melakukan pertemuan dengan saya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Mungkin sekiranya ada yang perlu Ibu ingin perbincangkan dalam kegiatan komunikasi kita pada saat ini, Bu. Iya, Bapak terima kasih atas yang sudah meluangkan waktu ya untuk saya. Saya tuh ingin berbagi atau berkonsultasi ya lebih ke sharing gitu lah. Nah, saya tuh punya permasalahan. Saat ini saya sedang mengajarkan teks berita kepada anak dalam kompetensi menulis. Nah, yang saya lihat pada hasil pembelajaran anak-anak, mereka itu kurang bisa mengembangkan kemampuan menulis mereka dalam teks berita gitu, Pak. Oh, begitu, Bu. Dari tadi yang permasalahan yang Ibu sampaikan, apa yang mungkin bisa menjadi ya tujuan harapan atau Ibu dalam kegiatan coaching kita pada saat ini, Bu? Saya tuh inginnya anak itu bisa menulis teks berita itu lebih mendetail lagi gitu, Pak. Lebih menggali lagi peristiwa-peristiwa yang mereka liput sebetulnya dalam teks tersebut. Tapi kenyataannya mereka tuh kurang gitu loh. To the point aja, misalnya unsur teks berita itu 5W1H, ya sudah. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat, mengapa hal itu terjadi, bagaimana hal itu terjadi, kapan dan di mana, sudah saja gitu. Jadi tidak kurang menggali gitu peristiwa yang terjadi. Baik. Dari apa yang sudah Ibu amati di dalam kelas, mungkin sekiranya Ibu bisa melihat atau gambaran anak peserta didik Ibu itu dari skala berapa kemampuan mereka dalam memahami teks berita tadi, Bu? Kalau yang saya lihat dari hasil produk anak gitu ya, yang sudah mereka buat, mungkin skala
dari apa yang sudah Ibu pernah pelajari, apa yang mungkin metode-metode yang tepat bagi anak dalam memahami teks berita tadi? Kalau yang saya lihat ya karena anak itu kurang bisa menjelaskan dengan rinci, ya saya jadi berpikir ya bagaimana kalau misalnya si anak itu meliput kejadian yang terjadi di sekitar mereka, gitu ya, di lingkungan sekolah bisa, di lingkungan rumah bisa, atau di lingkungan sekitar yang mereka biasa kayak bergaul atau hidup di lingkungan tersebut, gitu ya, mungkin supaya mereka bisa lebih merasakan, bisa lebih real dalam memaparkan peristiwa tersebut secara detail, mungkin seperti itu ya. Ya. Ini menurut Ibu apa yang menjadi metode yang sangat tepat untuk proses kegiatan belajar tersebut? Mungkin kedepannya saya akan menerapkan metode CTL kontekstual, yang pembelajaran kontekstual, jadi pembelajaran yang melibatkan kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka lebih bisa lebih dalam mengekspresikan atau dalam memaparkan tugas yang mereka kerjakan, gitu ya. Berarti Ibu nanti akan mencoba pembelajaran kontekstual ini. Baik, dari yang nanti akan dikembangkan dalam proses metode pembelajaran tadi, apa pencapaian, apa harapan dari sekarang tadi? Kan Ibu hanya dasarkan 6-7 ya, pencapaian sekarang, nanti apa yang Ibu harapkan nanti ke depannya perkembangan anak setelah menggunakan metode tadi? Saya mengharapkan setelah pembelajaran CTL yang kita lakukan, kemampuan anak meningkat untuk menulis teks berita, dan skala yang dicapai untuk anak itu minimal 8. Jadi lebih merinci lagi dalam menceritakan peristiwa yang mereka lihat dan alami. Kalau di dalam proses kegiatan tadi, apa perlu dukungan dari orang lain ataupun adanya perlu bantuan dari yang kegiatan tadi? Bagaimana menurut Ibu? Saya rasa mungkin pasti akan ada bantuan atau dukungan dari yang lain ya, terutama mungkin kalau lingkungan mereka ingin meliput kejadian di lingkungan rumah, paling nanti yang dimintain bantuan tuh orang tua yang pertama, kemudian mungkin RT RW setempat, gitu ya, dalam mereka mencari narasumber, dalam mereka mencari sumber berita, dan tetangga-tetangga yang terdekat, mungkin seperti itu. Kalau mereka ingin meliput kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekolah, mungkin warga sekolah kayak guru, staf, karyawan, atau mungkin rekan-rekan sejawat yang menjadi narasumber atau sumber berita. Sekiranya dalam proses nanti kegiatan metode yang dikembangkan, apakah nanti Ibu bisa mengenai kemungkinan apakah ada hambatan-hambatan yang akan Ibu hadapi dan nanti Ibu coba untuk mengatasi seperti apa? Kalau hambatan pasti akan selalu ada ya Pak. Mungkin misalnya di mereka ketika ingin meliput berita di lingkungan rumah kan mungkin ada yang segan juga ya menjadi narasumber. Misalnya ini peristiwa ini bakal jadi pencemaran nama baik nih bagi orang lain atau gimana gitu, yang mungkin seperti itu. Kalau di sekolah mungkin akan lebih terbuka karena mungkin yang diliputnya juga kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Jadi mungkin saya akan lebih menyarankan anak-anak untuk meliput kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekolah saja gitu, kalau memungkinkan. Dari progres yang nanti Ibu akan coba kembangkan, kira-kira kapan akan Ibu akan segera laksanakan program atau metode yang nanti Ibu coba terapkan? Insya Allah nanti kan materi teks berita adanya lagi nanti hari Senin depan Pak, jadi nanti Insya Allah akan saya terapkan nanti di hari Senin.
Eh, saya harapkan nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu bisa menginformasikan kembali apa yang hasil yang Ibu telah dapatkan ya di dalam kegiatan pertemuan kita selanjutnya ya, Ibu ya. Baik Ibu, untuk saat ini terima kasih atas pertemuannya ya. Kemudian nanti kita akan kembali dan Ibu sambil menyampaikan ya hasil laporan mengenai kegiatan yang Ibu telah laksanakan. Ya Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan tuntunannya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. kabarnya Pak Akbar hari ini? Alhamdulillah. Ya, Pak Akbar, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca supervisi. Nah, apakah Pak Akbar dalam keadaan siap? Alhamdulillah Pak. Ya, saya izin untuk merekamnya Pak Akbar. Baik Ya. Pak. Nah, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah saya untuk bisa mencoba untuk melakukan kegiatan coaching ya dengan baik ya dengan coach saya. Kemudian saya bisa menerapkan kompetensi saya ya dalam mendengarkan aktif ya coach saya dan melatih ya bagaimana saya itu tidak bisa melakukan asumsi ya. Kemudian saya bisa melakukan kegiatan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach saya dan kemudian saya bisa meningkatkan ya keberdayaan dari coach saya, Pak. Ya, luar biasa ya jawabannya. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Eh, dengan proses kegiatan yang sudah saya lakukan ya dalam kegiatan coaching kemarin ya, saya sudah bisa membuat tadi pertanyaan-pertanyaan, kemudian pihak coach itu sudah bisa menemukan ya, saya bisa menuntun coach untuk bisa menemukan jawaban-jawaban ya dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian coach juga sudah bisa menemukan ya tujuan-tujuan ataupun langkah-langkah dari bagaimana mengatasi permasalahan, Pak. Ya, luar biasa ya Pak Akbar. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Baik, Pak. Oke, nah jadi saya tadi mengamati Bapak pada saat melakukan coaching. Bapak itu melakukan sebuah kompetensi yang Bapak inginkan, mendengarkan aktif dengan respon yang luar biasa. Contohnya ketika Bapak merespon coaching ketika dengan kalimat, oh begitu. Nah, itu yang menurut saya sesuai dengan standar yang dirujuk. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak mendengar pendapat ini? Alhamdulillah Pak, saya berarti dengan kompetensi atau kemampuan saya itu sudah sesuai ya dengan kompetensi dari yang diharapkan dari kegiatan kos itu sendiri. Dan saya nanti diharapkan bisa terus berlatih lagi Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan itu sesuai dengan harapan ya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang sudah Bapak amati. Ya, nah kalau begitu bagaimana nih rencana tindak lanjut Bapak? Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya saya akan terus melakukan kegiatan coaching ya untuk melatih untuk kegiatan kompetensi saya. Jadi bukan hanya kompetensi yang berkenaan dengan masalah mendengarkan aktif saja, tapi mudah-mudahan nanti kompetensi yang lain seperti presence ya eh, kehadiran penuh, kemudian nanti saya juga akan meningkatkan terus dari kegiatan-kegiatan kompetensi yang lain seperti membuat suatu pertanyaan yang berbobot dan lebih terbuka ya kepada coach itu sendiri, Pak. Ya, izinkan saya juga menanyakan ini lebih lanjut ya Pak ya dari rencana Bapak itu kalau misalnya tadi apa yang Bapak sampaikan, apakah ada waktunya misalnya kapan kira-kira, kemudian di mana, kemudian siapa saja yang bisa membantu dari rencana tindak lanjut Bapak? Baik, Pak. Dari kegiatan yang akan dilakukan nanti ke depannya, saya akan membuat coba programnya, Pak, untuk kegiatan pengamatan atau coaching untuk yang akan datang. Nanti berkenan dengan guru-guru yang atau rekan-rekan sejawat saya yang mungkin bisa
saya coba untuk mendengarkan ya mungkin permasalahan-permasalahan yang mereka dapatkan atau terutama di dalam kegiatan komunitas, Pak. Di dalam kegiatan MGMP juga di Mapel saya nanti dibuat nanti perencanaannya seperti apa untuk kegiatan coaching nanti ke depannya. Kemudian waktunya itu nanti di awal tahun ajaran baru nanti Pak, di dalam proses kegiatan supervisi sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah dibuat. Kemudian paling mata di satu tahun itu ada 2 kali Pak untuk kegiatan supervisi, dan nanti akan coba saya terapkan untuk kegiatan coaching ini Pak, terutama baik itu dalam pra ataupun pada saat kegiatan pelaksananya, kemudian nanti ada refleksinya ya dari masing-masing dari rekan sejawat tadi Pak. Kemudian saya mungkin akan dibantu oleh rekan-rekan sejawat yang dari yang senior ya, yang sudah juga mengikuti kegiatan pelatihan kegiatan supervisi Pak. Ya. Jadi kalau tadi Bapak menjawab kapannya itu kira-kira kalau dihitung dari sekarang berapa bulan ke depan kira-kira? Kalau di dalam ketentuan di kalender pendidikan itu di sekitar di tahun ajaran itu di bulan Oktober dan bulan Oktober. Maret Pak. Oktober dan Maret. Jadi yang terdekat di bulan Oktober ya. Ya, oke. Tempatnya tentunya di sekolah ya, Pak ya. Di sekolah ya. Oke. Izin saya menuliskan pengamatan ini, Bapak. Baik, Pak. Ya. Nah, kira-kira dari proses ini apa yang Bapak dapat nih? Alhamdulillah tadi yang sudah di coaching yang sudah saya laksanakan dengan guru coach saya itu saya ada beberapa hal ya. Saya merasa terbantu ya di dalam kegiatan supervisi kemarin, dari terutama saya meningkatkan kompetensi saya ya yang mungkin masih saya rasa masih kurang gitu ya, terutama dalam mendengarkan aktif coach saya. Kemudian saya ternyata bisa memberikan ya menuntun coach saya itu bisa menemukan ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya, kemudian menemukan solusinya Pak ya sampai nanti menemukan ya apa yang diinginkan atau yang menjadi tujuan dari pihak coach tadi. Terutama saya bisa menemukan ya langkah-langkah yang bisa diambil oleh coach tadi ya untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Ya. Luar biasa Pak Akbar, terima kasih di pasca supervisi ini. Mudah-mudahan kita bisa mereview kita, mudah-mudahan akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, nanti sampai ketemu lagi di sesi-sesi yang lainnya. Terima kasih banyak Pak. Baik, Ibu Salma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bu. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-coaching. Nanti ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bapak, saya baik, alhamdulillah. Dari kegiatan nanti yang coaching Ibu akan laksanakan, kiranya nanti di dalam proses pengembangan coaching ya, itu kompetisi mana yang akan Ibu ambil? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini mungkin di mengajukan pertanyaan berbobot Bapak. Di pertanyaan yang berbobot ya, bagian dari ketiga kompetensi yang ya kegiatan coach nanti bagaimana yang nanti Ibu inginkan, bagian mana yang akan Ibu amati dari kegiatan kompetensi tadi? Yang saya ingin kembangkan dalam kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya ingin menggali lebih dalam gitu ya Pak, permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian saya ingin juga berusaha menstimulan supaya coach itu bisa mengeluarkan ide-ide baru, menemukan solusinya sendiri gitu dan seterusnya seperti itu. Ya, dari kegiatan dari kriteria kompetensi
Ini kan untuk kriteria kegiatan kompetensi itu di sini yang berkenaan dengan masalah pertanyaan yang berbobot ya. Itu harus bebas dari judgement ya, kemudian itu bebas untuk tidak melakukan asumsi ya kepada coaching, kemudian bebas juga untuk tidak melakukan asosiasi ya. Jadi dari nilai-nilai dari kriteria tersebut nilai-nilai apa yang akan Ibu angkat ya dalam kegiatan atau yang Ibu akan kembangkan ya dari kompetensi tadi di dalam proses kegiatan coaching nanti, Bu? Dari apa yang dipaparkan oleh Bapak, mungkin saya ingin ya kemampuan-kemampuan seperti itu yang muncul pada diri saya ketika melakukan coaching gitu ya. Selain saya menggali lebih dalam permasalahan yang dialami coaching, kemudian menggali gagasan-gagasan baru, saya juga sebisa mungkin menghindari kayak judgement menimbulkan asumsi gitu ya, asumsi saya terhadap coaching gitu, seperti itu. Baik. Itu tadi yang akan Ibu angkat ya, nilai-nilai Ibu angkat. Kemudian apa yang akan Ibu harapkan ya dari coach yang kegiatan coaching nanti ya di dalam kegiatan coaching yang akan Ibu akan laksanakan? Harapannya untuk kedepannya saya konsisten untuk lebih aktif lagi mengajukan pertanyaan kepada coach gitu, sehingga si coach itu tidak merasa diajari oleh saya gitu ya, tapi merasanya bahwa si coach ini dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan untuk menggali permasalahannya sendiri, kemudian untuk menemukan solusinya sendiri, mungkin seperti itu, Pak. Baik, Bu. Baik, saya akan menunggu dari hasil kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Nanti kita akan berdialog kembali, Bu ya, berkenaan dengan apa yang hasil yang akan Ibu dapatkan nantinya. Terima kasih banyak atas pertemuannya, Bu. Iya, Bapak sama-sama terima kasih. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mr. Bang. Waalaikumsalam Bu Salma. Apa kabar hari ini? Sehat Bu Salma. Iya, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak Bang. Pertama-tama mungkin saya izin merekam kegiatan coaching kita kali ini ya untuk kepentingan pembelajaran. Nah, mungkin langkah yang pertama adalah bisakah Pak Bam menceritakan permasalahan yang dialami oleh Terima kasih Bu Salma bisa ngobrol untuk permasalahan yang sedang ingin saya tingkatkan. Jadi begini, saya memiliki website untuk membantu proses pembelajaran di penamisterbam.id. Nah, saya ingin di tahun ini layanan kepada anak itu lebih bagus, lebih baik gitu kan dibanding tahun ajaran sebelumnya. Ya, oke. Saya ulangi ya, berarti saat ini Mr. Bam punya web untuk proses pembelajaran dan ingin meningkatkan web itu lebih optimal untuk anak-anak. Nah, bisa diceritakan lebih rinci webnya seperti apa kondisi saat ini? Jadi kondisi saat ini tuh, jadi setiap anak kalau belajar itu masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, ada satu yang ingin saya aktifkan, sudah direncanakan sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya, tapi belum dilaksanakan dengan baik, yaitu poin keaktifan di kelas. Jadi saya ada satu catatan atau dokumentasi yang mencatat keaktifan. Nah, di tahun ajaran ini saya ingin mengaktifkan bagaimana poin keaktifan itu bisa terlaksana, itu supaya ketika itu terlaksana anak-anak pun merasa bahwa website ini ada kemajuan gitu Bu. Oh iya, boleh saya bertanya seperti apa mungkin aktivitas anak yang mencerminkan keaktifan di web contoh tersebut? Sederhana, saya biasanya misalnya ketika anak duduk dan ada di kelas aja itu udah dapat poin 10 gitu. Jadi kecuali yang sakit izin, tapi kalau yang di-spend tetap dia nggak yang di-spend tetap dapat 10. Nah, itu kita catat sebagai poin keaktifan. Nah, kalau misalnya anak bertanya kemudian memberikan review lisan, nah itu ada poin-poin lah.
yang dicatat. Nah, Mhm. itu detailnya seperti itu Oh, gitu. jadi poin keaktifannya Hmm. diberikan oleh Bapak. Betul, Oh betul ya, dengan role yang di sudah kita kelas. siapkan. Kalau Mhm. kalau hadir di kelas Mhm. 10, kalau sakit ya 0, izin Mhm. izin 0. Tapi kalau dispen kegiatan ikut lomba atau misalnya ada ikut yang aktivis OSIS MPK, nah tetap Mhm. poinnya dapat. Oh iya, saat ini nih, Bapak melihat apakah sudah ada figur atau, web yang, Hmm. menyediakan layanan seperti itu nih, yang seperti Bapak harapkan? Kalau saya sih melihatnya Mhm. di pembelajaran nggak ada, tapi saya terinspirasi di beberapa minimarket yang selalu ketika belanja dapat poin gitu. Nah itu sebetulnya Ah, terinspirasi dari situ. iya iya Nah, iya. Hebat ya, berarti ini, bisa dibilang Bapak nih, pionir ya dalam mudah-mudahan. untuk ini ya, untuk yang pembelajaran. Ya. Jadi mungkin diharapkan anak lebih bersemangat ya. Ya, itu menganggapnya mungkin kayak tabungan aja gitu Nah, kan. betul. Iya iya. Ya, alhamdulillah ya Bapak, idenya itu sangat inovatif sekali. Nah, kemudian, kira-kira untuk mewujudkan web yang seperti Bapak Hmm. harapkan, apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Saya sudah mencoba membuat rancangan gitu. Nah, Hmm. jadi kalau tahun lalu itu saya menggunakan catatan manual, jadi di buku. Oh. Nah, tapi sekarang Mhm. saya jadi keidean, saya Mhm. memanfaatkan Google Spreadsheet yang Oh. bisa dibuka oleh anak-anak dan anak-anak Mhm. secara mandiri Mhm. memasukkan. Jadi secara Mhm. mandiri memasukkan datanya sendiri gitu. Jadi Mhm. toh juga poinnya buat mereka, mereka dilatih Mhm. kejujuran, mereka Mhm. dilatih teliti, mereka dilatih peduli buat diri sendiri sehingga Mhm. saya tugasnya hanya menyediakan saja, menyediakan platformnya saja. Jadi Mhm. anak-anak tinggal input aja Mmm. gitu. Kemudian saya simpan linknya di website yang diperlukan untuk setiap kelas pembelajaran gitu. Mmm. Oh, jadi hebat sekali ya, berarti itu bukan dari penilaian Bapak pribadi, tapi Bukan, bukan. lebih ke refleksi anak itu sendiri Ya, ya? Misalnya betul. saya sudah melakukan kegiatan apa hari Ya, ini, gitu ya? kalau misalnya ketika dia masuk mungkin di awal pertemuan akan Mhm. disampaikan bahwa kalian harus memasukkan ketika hadir Mhm. memasukkan nilai 10, poin Mmm. 10. Nah, ketika misalnya dia bertanya dan Mhm sebagainya, mhm. nanti saya akan nanti kamu tambahkan Mhm ya di poin mhm. keaktifan kamu Mhm satu mhm. karena hari ini kamu bertanya misalnya. Nah, Mmm. mereka akan aktif sendiri Mhm mhm. untuk apa? Untuk menuliskan apakah itu di akhir pembelajaran atau di Mhm. tengah-tengah pembelajaran karena belajar di komputer di sekolah kami langsung di depan komputer gitu Mmm, bersama. subhanallah. Saya, saya juga malah jadi terinspirasi ini Hmm. dari rencana Bapak. Nah, eee, dari yang Bapak paparkan, Itu kira-kira nih komitmen yang Bapak buat, ya. apa saja, yang akan Bapak lakukan supaya rencana yang Bapak impikan atau web Hmm. yang Bapak inginkan diwujudkan, Hmm. itu bisa Ya, terwujud gitu? saya siapkan dulu saya siapkan khusus yang buat buat poin keaktifan Mhm. itu Google Sheet saya siapkan. Jadi Oh, iya iya iya. per kelas. Kemudian nanti di pertemuan pertama Mhm. anak-anak akan menuliskan nama lengkap, nama Iya. panggilan. Kemudian saya Mhm. bikin kolom per pertemuan gitu. Mhm Kemudian sama mhm. rule-nya. Iya. Misalnya di atas ditulis hadir, Mhm. garis miring misalnya dispen Iya. 10 sakit Mhm. izin 0 misalnya. Mhm Nah, mhm. yang lainnya itu tentatif di kelas saja Bu ketika Mhm anak mhm. misalnya di akhir biasanya saya di akhir pembelajaran suka ada review lisan. Mhm mhm. Nah, review lisan itu biasanya saya berikan kepada 5 orang kalau Mhm memang mhm. waktunya cukup dan saya berikan poinnya 50. Mhm. Nah, ke 50 itu kalau 5 orang bisa yang pertama misalnya 20, yang kedua 10, nah Mhm. sisanya dibagi gitu. Jadi Mhm lebih mhm. ke apa ya, berbagi poin tapi yang paling duluan itu poinnya lebih besar Mhm gitu. Atau mhm. kalau misalnya ada 4, yang pertama 20, sisanya 10-10 dan mereka Mhm. nanti akan secara otomatis menambahkan di poin keaktifan. Jadi bahkan saya ingin menganggap bahwa poin keaktifan ini saya akan menganggap ini games, game Mr. Bob Mmm. misalnya gitu. Dengan Iya misalnya, oh iya. ini adalah harta karun kalian gitu. Mhm mhm. Dianggap ini adalah sebuah permainan gitu. Iya iya. Wah, subhanallah ya, eee, apa
yang dari Pak Bambang paparkan tadi mungkin bisa saya simpulkan. Jadi Pak Bambang itu saat ini sudah menyediakan web yang digunakan untuk media proses pembelajaran. Hanya mungkin ingin ditingkatkan dengan ditambah fitur poin keaktifan di kelas gitu ya. Yang dimana isinya itu anak yang merefleksi sendiri keaktifan kelas tersebut. Kemudian yang selama ini sudah dilaksanakan itu membuat rancangan, kemudian sebelumnya menggunakan catatan manual dan sekarang inginnya membuat spreadsheet yang bisa diisi oleh anak gitu ya. Nah, sebagai komitmen dari rencana Bapak, mungkin Bapak yang pertama itu menyiapkan Google Site beserta kontennya seperti itu ya. Alhamdulillah kalau yang saya dengar dari paparan Bapak, ini ide yang sungguh luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan harapan yang Bapak impikan tadi. Kemudian bisa membantu keaktifan anak mungkin nanti di kelas dengan adanya poin keaktifan, anak bisa jadi lebih aktif lagi. Mungkin yang tadinya asal-asalan bisa jadi ini gitu ya, termotivasi gitu ya untuk lebih aktif. Ya Bapak mungkin sekian kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih Bu sudah bisa membantu dan saya merasakan apa yang saya rencanakan terbantu dengan dialog ini gitu, bahwa saya sudah menyampaikan rencana-rencananya dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan baiknya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih atas umpan baliknya Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan yang kedua ini bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bapak, lebih baik. Alhamdulillah Bu udah melaksanakan kegiatan coaching ya dengan coachingnya. Dari hasil yang Ibu sudah laksanakan, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri di dalam kegiatan coaching kemarin Bu? Dari kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan ya, alhamdulillah saya merasa kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu bertambah Bapak. Dari yang sebelumnya mungkin saya to the point, nah kemarin itu saya bisa menggali lebih dalam gitu kepada coach saya, bagaimana beliau menemukan masalahnya, kemudian bagaimana beliau mengidentifikasi indikator keberhasilan serta menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya, bagus sekali ya. Ibu sudah ada proses ya peningkatan dalam kegiatan coaching Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan, bagaimana Ibu menilainya ya, bahwa Ibu merasa adanya peningkatan dalam kegiatan performa Ibu? Mungkin kalau sebelumnya itu saya suka to the point ya Pak, misalnya untuk mengidentifikasi, kemudian menemukan masalah, lalu solusi sudah saja. Nah kemarin itu ketika saya melakukan coaching, saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali permasalahan yang dialami oleh coach saya gitu ya, yaitu Pak Bambang. Seperti apa yang beliau hadapi, kemudian kira-kira mungkin adakah yang bisa dijadikan contoh untuk beliau tiru untuk mengatasi solusinya gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata Pak Bambang itu justru seperti kayak pionir gitu Pak. Jadi mengawali, menginisiasi sebuah inovatif dalam media pembelajaran yang belum pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi mungkin ini yang pertama yang dilakukan oleh Pak Bambang. Baik Ibu. Sebelumnya boleh saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya Bu? Siap Bapak. Dari yang kemarin yang sudah Ibu laksanakan di dalam kegiatan coaching, saya mengamati Ibu sudah menuntun ya kegiatan coaching tersebut ya kepada coachingnya untuk menemukan jawaban-jawaban. Kemudian tadi Ibu sudah melaksanakan ya kegiatan pertanyaan yang berbobot ya sesuai dengan kompetensi.
Jadi dengan tadi ya sudah disampaikan dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan ya yang diberikan kepada koci, kemudian nanti mengulang kembali untuk sebagai penguatan ya dari jawaban yang sudah disampaikan oleh pihak koci. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan ya mengenai bagaimana menemukan langkah-langkah ya jawaban yang akan disampaikan oleh pihak koci ya di dalam kegiatan pembelajarannya ya, terutama dari segi website tadi. Ibu juga sudah bisa mendalami ya temuan-temuan yang akan dilakukan ya oleh pihak koci tadi ya dalam menerapkan kegiatan media pembelajarannya ya, terutama berkenaan dengan masalah website tadi. Dari hasil temuan tadi, pengamatan yang sudah dilakukan, apa yang menjadi sudah kesesuaian ya atau standar ya menurut Ibu sendiri? Alhamdulillah gitu ya dari paparan yang Bapak amati tadi, ya alhamdulillah berarti mungkin saya sudah meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan coach saya, yaitu Pak Bambang. Ya, saya juga sudah dapat menggali, itu juga mungkin sudah dapat terlihat oleh Bapak gitu. Alhamdulillah seperti itu Pak. Baik Ibu. Eh, kemudian dari proses kegiatan yang sudah dilakukan, apa yang menjadi tindak lanjut ya untuk Ibu ke depannya? Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin saya akan lebih banyak berkonsultasi dengan senior ya, karena kan biasanya pengalaman itu jauh lebih berharga ya Pak, guru yang jauh lebih berharga dari apapun. Nah, senior-senior yang sudah lama mengajar mungkin pengalaman coachingnya lebih banyak, dan saya juga berharap pengalaman yang beliau alami bisa dibagikan kepada saya gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki sekarang. Dalam proses kegiatan tindak lanjut nanti ke depannya, sekiranya mungkin kapan ya akan Ibu coba laksanakan, kemudian Ibu lebih tepatnya Ibu di mana nanti akan melaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Sebentar lagi kan ada kegiatan supervisi akademik mungkin ya Pak. Jadi saya mungkin akan mengamati kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah misalnya, kemudian guru senior yang mensupervisi guru juniornya gitu. Saya akan mengamati bagaimana beliau-beliau melakukan supervisi atau melakukan coaching kepada guru yang disupervisinya gitu. Nah dari situ mudah-mudahan saya bisa belajar dan meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Baik. Ibu rapatkan nanti bisa belajar ya, kemudian bisa menerapkannya di dalam kegiatan coaching yang lain sehingga kemampuan kompetensi Ibu akan lebih meningkat. Amin. Terakhir apa yang menjadi harapan ya ataupun tujuan nanti yang akan Ibu peroleh di dalam kegiatan supervisi ini, Bu? Saya berharap saya nanti sebagai coach yang tidak menghakimi coachingnya gitu ya Pak. Justru saya berharap saya menjadi coach yang selalu menuntun mereka melahirkan ide-ide yang muncul dari diri mereka sendiri gitu. Bukan sebagai pengajar yang mengajari atau mungkin pendikte gitu yang mendikte coach itu harus begini gitu. Justru saya ingin hanya menuntun mereka mencapai tujuannya dengan ide-ide dari mereka sendiri. Ya, izinkan saya untuk menuliskan semua hasil dari pengamatan ini untuk di dalam kegiatan supervisi akademik nanti, Bu. Siap, Bapak. Ya, ya terima kasih atas ya, gambaran yang sudah Ibu sampaikan di dalam kegiatan coaching. Ya, mudah-mudahan nanti bisa Ibu lebih tingkatkan kembali ya di dalam kegiatan coaching selanjutnya. Amin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama.